Pernahkah kita bertanya, di tengah hiruk-pikuk dunia, di balik notifikasi yang tiada henti dan ambisi yang tak pernah selesai, kapan terakhir kali kita benar-benar hadir, bukan sekedar hidup, tapi sadar akan hidup itu sendiri? Dalam video ini, kita akan menyelami kembali sesuatu yang sering kita lupakan, momen pagi yang sunyi, yang jika kita mau, bisa menjadi pintu masuk menuju ketenangan batin. Bersama jejak pemikiran para filsuf Stoik, kita akan belajar menyambut pagi, bukan dengan tergesa, tapi dengan keheningan yang bermakna. Jika kamu merasa video ini menggugah, atau kamu ingin menjadikan setiap pagi lebih berarti, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di sini, kita akan terus berbagi refleksi, filosofi hidup, dan kebijaksanaan sederhana yang mungkin bisa mengubah cara kita memaknai waktu. Mari duduk sejenak, tarik napas perlahan, dan izinkan narasi ini menjadi temanmu memulai pagi dengan lebih jernih. Pagi hari bukan sekedar awal dari rutinitas. Ia adalah celah yang paling jujur dari waktu. Saat dunia belum benar-benar terbangun dan suara-suara dari luar belum sempat menenggelamkan suara dari dalam. Pada jam-jam sunyi itulah, kita dihadapkan pada sesuatu yang jarang kita beri ruang, diri sendiri. Apa yang pertama kali kita lakukan ketika membuka mata? Mengecek notifikasi, meraih ponsel yang tergeletak di samping bantal, atau buru-buru menyusun agenda hari ini dengan napas yang belum sempat penuh? Di titik itulah kita mulai kehilangan sesuatu yang tak terlihat, kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukan perlombaan tanpa akhir, bahwa sebelum berlari, kita seharusnya diam. Sebelum menuntut hari untuk memberi, kita seharusnya bertanya, apa yang patut aku syukuri hari ini? Filsuf-filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca tidak memulai pagi dengan kegelisahan. Mereka tidak menumpuk ambisi seperti beban di punggung. Sebaliknya, mereka memulainya dengan pertanyaan yang sunyi namun dalam. Bagaimana jika ini adalah hari terakhirku? Bagaimana seharusnya aku hidup jika tak ada jaminan hari esok? Bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tapi untuk mengingatkan bahwa waktu adalah utang yang terus dicicil tanpa tahu kapan lunasnya. Dan justru karena itulah, setiap pagi adalah kesempatan untuk hidup secara utuh, bukan sekedar bertahan. Bayangkan seseorang duduk di tepi ranjang, masih dalam pijakan pagi yang dingin. Ia belum bicara, belum membuka layar, belum membuka suara, hanya duduk dan bernafas. Mengamati pikirannya sendiri seperti air yang mengalir, tidak menghakimi, tidak menghalau, hanya menyadari. Disinilah stoisisme menjadi bukan sekedar filsafat kuno, melainkan praktik hidup yang hadir di detik pertama kesadaran. Pagi bukan hanya soal jam berapa kita bangun, tapi bagaimana kita bangun, dengan gegas atau dengan jeda, dengan autopilot atau dengan kesadaran, dengan keinginan untuk menguasai dunia, atau dengan kerendahan hati untuk berdamai dengan dunia dalam diri. Dan dalam diam yang masih menggantung di antara matahari yang malu-malu menyelinap ke jendela, kita diajak untuk bertanya, siapa aku di balik semua peran yang akan kupakai hari ini? Apa yang benar-benar penting ketika segalanya terasa mendesak? Dan bagaimana aku bisa hadir, utuh, di tengah dunia yang terus menuntut lebih? Pagi hari, kata filsuf Stoik, adalah tempat terbaik untuk membentuk jiwa, bukan lewat motivasi kosong, tapi lewat kesunyian yang memberi ruang, bukan lewat daftar tuduh, tapi lewat perenungan akan apa yang sebenarnya layak dilakukan. Maka, sebelum segalanya menjadi ramai, mari beri ruang pada sepi, karena di dalam sepi, kita bisa mendengar sesuatu yang sering kita lupakan. Hidup ini tidak harus luar biasa. Ia hanya perlu dijalani dengan bijaksana. Dan kebijaksanaan seringkali tidak datang dari luar.
Ia tumbuh dari rutinitas-rutinitas kecil yang dijalani dengan penuh kesadaran. Memasak teh dengan perlahan, menulis satu kalimat syukur, menarik nafas dalam-dalam. Ini bukan tentang menghindari dunia, tapi tentang menghadapinya dengan jiwa yang tidak tercerai-berai. Sebab seperti yang ditulis Epictetus, bukan hal-hal di luar kita yang membuat kita gelisah, tapi cara kita memaknai hal-hal itu. Dan pagi hari adalah waktu terbaik untuk memperbaiki cara kita memaknai. Dalam keheningan pagi, saat cahaya perlahan merambat di dinding kamar, kita dihadapkan pada pilihan pertama hari itu. Apakah kita akan menjalani hari ini dengan kesadaran atau sekedar tergeret oleh arus? Filsuf Stoik memahami satu hal yang sering kita abaikan, bahwa dunia luar akan selalu kacau, bahwa akan ada kemacetan, kabar buruk, tuntutan pekerjaan, orang-orang yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi justru disitulah letak kebijaksanaan, bukan dalam mengubah dunia, melainkan dalam menata cara kita meresponsnya. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, setiap pagi menuliskan pikirannya dalam jurnal. Ia tahu bahwa sebelum ia memimpin kerajaan, ia harus terlebih dahulu memimpin dirinya sendiri. Ia menulis bukan untuk mencatat sejarah, tetapi untuk menguatkan jiwanya menghadapi hari yang belum tentu bersahabat. Bayangkan sejenak, kita duduk dalam diam, lalu mengambil secari kertas dan menulis satu kalimat. Hari ini, aku akan bertemu orang yang keras kepala, iri, sombong, atau tidak tahu berterima kasih. Tapi, itu bukan urusanku. Urusanku adalah bagaimana aku memilih untuk tetap waras. Inilah inti dari latihan stoik di pagi hari, prameditasi terhadap kesulitan, bukan untuk membuat kita paranoid, tapi untuk menyiapkan batin agar tidak mudah retak saat dunia mengguncangnya. Kita tak bisa memilih peristiwa, tapi kita bisa memilih makna di balik peristiwa itu. Dan itu dimulai dari cara kita menyambut pagi. Apakah dengan mengeluh karena tidur kurang nyenyak, atau bersyukur karena kita masih bisa membuka mata? Setiap rutinitas kecil di pagi hari adalah ladang praktik stoisisme. Mandi air dingin bukan sekedar untuk menyegarkan tubuh, tapi juga untuk melatih ketangguhan. Sarapan sederhana bukan sekedar soal menu, tapi tentang melatih diri untuk tidak diperbudak oleh kemewahan. Menyeduh kopi dengan tenang adalah latihan kehadiran, dan berjalan kaki ke tempat kerja adalah latihan menerima ritme hidup sebagaimana adanya. Semua ini bukan ritual kaku, tapi cara untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan dunia luar. Cara untuk mengatakan pada diri sendiri, aku tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini, tapi aku bisa memilih untuk menjadi lebih jernih dalam menjalaninya. Filsuf Stoik tidak berambisi untuk menjadi luar biasa di mata dunia. Mereka hanya ingin tidak dikalahkan oleh emosi mereka sendiri. Dan itu bukan perkara mudah, karena musuh terkuat seringkali bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri yang reaktif, mudah tersinggung, haus pengakuan, dan takut gagal. Oleh karena itu, setiap pagi adalah waktu terbaik untuk memperbarui arah, bukan arah geografis, tetapi arah moral dan batin. Apakah aku akan membiarkan diriku dikendalikan oleh ego, atau aku memilih untuk menjalani hari ini dengan keberanian, kebijaksanaan, dan kejernihan? Kita hidup di zaman yang menyanjung kecepatan, tapi para filsuf mengajarkan bahwa yang paling penting bukan seberapa cepat kita berjalan, melainkan kemana kita menuju dan siapa yang sedang kita bangun dalam proses itu. Pagi hari bukan tempat untuk melarikan diri dari kenyataan. Ia adalah tempat untuk menyiapkan diri, agar ketika kenyataan datang dengan segala kerumitannya, kita tidak goyah. Dan di balik rutinitas sederhana yang kita lakukan, menyapu lantai, merapikan tempat tidur, menyusun rencana, terselip satu pertanyaan penting yang terus membayang. Bagaimana aku bisa hidup hari ini dengan tetap setia pada nilai-nilai yang ku percaya? Itulah inti dari praktik stoik di pagi hari, menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan, menjadi tegas tanpa kehilangan keheningan.
Karena hidup tidak pernah menjanjikan kemudahan, tapi kita selalu punya kuasa untuk memilih, menjadi korban dari hari ini atau menjadi manusia yang sepenuhnya hadir dan bertanggung jawab. Pagi hari adalah momen ketika hidup masih bersih, belum dikotori oleh kecemasan, ambisi, atau ekspektasi orang lain. Namun seiring matahari naik, dunia mulai memanggil. Berita buruk di layar, tenggat waktu yang memburu, dan rasa cemas yang merayap perlahan dari dalam dada. Lalu kita sadar betapa rapuhnya ketenangan kita. Satu komentar menyakitkan bisa mengacaukan isi kepala. Satu kesalahan kecil bisa membuat kita merasa tak layak, dan satu kegagalan bisa membuat kita mempertanyakan seluruh nilai hidup. Disinilah filosofi Stoik tidak lagi menjadi teori, tetapi menjadi penjaga batin, sebuah perisai diam-diam yang membantu kita tetap berdiri tegak meski angin dunia terus berubah arah. Marcus Aurelius menulis, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu, dan kualitas pikiran itu dibentuk bukan dalam kemewahan, melainkan dalam ujian." Filsuf Stoik tahu bahwa kita tidak punya kendali atas apa yang akan terjadi hari ini. Kita bisa berbuat sebaik mungkin, tapi hasil akhirnya tidak selalu milik kita. Orang bisa tidak adil, dunia bisa kejam, tapi yang selalu bisa kita jaga adalah respon kita terhadap semuanya. Inilah kekuatan sejati yang dilatih dalam rutinitas pagi ala Stoik, bukan otot, bukan status sosial, bukan jumlah pengikut, tapi ketangguhan jiwa yang tidak tergantung pada pujian atau hinaan. Pertanyaannya, apa artinya menjadi kuat di dunia seperti ini? Apakah itu berarti menjadi dingin dan tak peduli, atau justru menjadi jernih, mampu mencintai tanpa menggenggam, mampu memberi tanpa berharap balasan, mampu menjalani hidup dengan keterikatan yang tidak melekat? Stoicisme bukan tentang menghapus emosi, tapi tentang mengenal emosi, agar kita tidak diperbudak olehnya. Tak ada yang salah dengan marah, kecewa atau takut. Yang keliru adalah membiarkan perasaan itu memimpin seluruh hari kita. Maka, dalam latihan pagi yang sunyi, kita diajak untuk mengenali hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali kita. Pikiran, niat, pilihan, perilaku. Bukan opini orang lain, bukan reaksi mereka, bukan hasil akhir dari segala usaha. Seorang Stoik akan bangun pagi, bukan untuk menaklukkan dunia, tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Ia menyambut hari bukan dengan penuh harapan kosong, melainkan dengan kesiapan batin menghadapi apapun yang datang, baik ataupun buruk, senang maupun pahit. Dan disinilah pertanyaan eksistensial mulai menyeruak. Apa sebenarnya makna dari semua ini? Untuk siapa kita hidup? Untuk apa semua ambisi ini, jika pada akhirnya kita akan sama, menjadi nama di batu nisan? Filsafat Stoik tidak menjawab dengan kepastian, tapi menawarkan kerangka berpikir. Hidup ini singkat, kita tidak tahu kapan akhirnya, maka gunakanlah waktu yang kita miliki untuk hidup selaras dengan nilai-nilai terbaik kita. Dan nilai terbaik itu bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang kita pilih dan jalani setiap hari, setiap pagi. Jadilah baik karena kamu memilih kebaikan, bukan karena kamu ingin dilihat baik. Jadilah sabar karena kamu mengerti batas kendali, bukan karena kamu takut konflik. Dan jadilah hadir karena hidup hanya bisa dijalani satu momen dalam satu waktu. Maka, ketika kamu mengikat tali sepatu pagi ini atau menyeduh kopi dengan kesunyian, ingatlah, kamu sedang mempersiapkan jiwamu untuk dunia yang tak bisa kau prediksi. Bukan agar kau menang, tapi agar kau tidak goyah. Agar saat badai datang, kamu tetap bisa berkata, "Ini di luar kendaliku, tapi aku tetap bisa memilih untuk bijaksana." Dan itulah kemenangan sesungguhnya, bukan mengubah dunia, tapi tidak berubah karena dunia. Pagi hari telah berlalu. Matahari kini tinggi,
Rutinitas telah berjalan dan hidup telah memperlihatkan sebagian wajahnya. Kadang ramah, kadang penuh ujian. Dan di penghujung hari nanti, kita akan menoleh ke belakang dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah benar-benar hidup hari ini? Itulah pertanyaan yang diam-diam disiapkan oleh filosofi Stoik, bahkan sejak langkah pertama kita di pagi hari. Bukan pertanyaan tentang pencapaian, tapi tentang kualitas kehadiran kita. Bukan tentang seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa bijaksana kita merespons apa yang terjadi. Dari awal, kita diajak untuk sadar bahwa dunia ini bukan milik kita sepenuhnya, bahwa banyak hal di luar kendali, bahwa tubuh kita, reputasi, bahkan orang-orang yang kita cintai, semuanya fana, bisa pergi kapan saja. Dan justru karena kefanaan itu, setiap momen menjadi sangat berharga. Kita bangun bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk menghidupi nilai-nilai. Kita menjalani rutinitas bukan karena tuntutan luar, tetapi karena ingin menciptakan ketertiban batin yang menjadi pelindung paling kokoh di dunia yang penuh kekacauan. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup yang baik tidak harus megah. Ia cukup sederhana, asal dijalani dengan jujur. Ia cukup biasa, asal dijalani dengan sadar. Karena yang membuat hidup bermakna bukan apa yang terlihat oleh mata, melainkan apa yang kita tanam di dalam jiwa. Dan dalam setiap pagi yang kita lewati dengan tenang, dalam jurnal kecil yang kita isi dengan niat baik, dalam secangkir teh yang kita hirup dengan kehadiran penuh, dalam keputusan kecil untuk tetap sabar, tetap jernih, tetap bertahan, di sanalah kita sedang membentuk karakter, membangun fondasi kehidupan yang tak tergoyahkan. Kita tidak selalu bisa memilih keadaan, tapi kita selalu bisa memilih untuk tidak menjadi korban dari keadaan itu. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang paling sejati, sunyi, tak banyak bicara, tapi terasa dalam cara kita melangkah, dalam cara kita memperlakukan orang lain, dan dalam cara kita bersyukur, bahkan atas hal-hal yang sederhana. Pada akhirnya, rutinitas pagi Stoik bukan sekedar kebiasaan. Ia adalah pernyataan diam-diam bahwa hidup ini bukan tentang mengejar sebanyak-banyaknya, melainkan tentang menjadi sebaik-baiknya versi diri hari demi hari. Filsuf-filsuf kuno itu yang menulis di bawah cahaya lilin, yang bermeditasi di taman atau di ruang pribadi mereka, tidak sedang mencoba menjadi tokoh besar. Mereka hanya berusaha hidup dengan utuh, agar saat malam tiba mereka bisa tidur dengan tenang, tanpa penyesalan, tanpa kegelisahan, karena mereka telah memberikan yang terbaik dari dirinya pada hari itu. Mungkin itulah yang sesungguhnya kita cari, ketentraman, bukan dari dunia luar, tapi dari dalam, dari batin yang tahu arah, dari jiwa yang tahu kapan harus diam, dan dari hati yang belajar menerima ketidaksempurnaan hidup dengan lapang dada. Maka, esok pagi, saat alarm berbunyi dan dunia kembali memanggil, ingatlah satu hal, bahwa hari itu bukan jaminan, tapi hadiah. Dan bahwa kamu punya pilihan bukan hanya untuk hidup, tapi untuk hidup secara bijaksana. Itu saja, tak perlu rumit, karena seperti kata Epictetus, jangan minta agar hal-hal terjadi sebagaimana yang kau inginkan, tapi inginkan agar hal-hal terjadi sebagaimana adanya dan kau akan menemukan kedamaian. Dan mungkin itulah inti dari semua ini. Bukan tentang mengubah hidup dalam sehari, tapi tentang memilih untuk hidup dengan sadar setiap pagi.